Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 daur nitrogen akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu siklus daur nitrogen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Daniel Ahmad Muhibbi, absen 9. Saya Mari Ulfa, absen 19. Saya Muhammad Isabil Pradana, absen 28. Saya Muhammad Kiana Sereno, absen 25. Saya Adin Yauliana Nur Hadida, absen 1. Saya Muhammad Faisal Nabil, absen 22. Saya Nabila Cesar, absen 4. Saya Aprilia Cesar Diananta, absen 5. Jadi langsung saja ke videonya. Sadarlah yang terjadi dalam tak selalu semudah itu berjalan, mengikuti keinginanmu. Coba aku nyari di YouTube. Jangan putus asa dahulu. Halo guys, jadi apa sih yang kalian ketahui tentang daur nitrogen? Jadi, daur nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer menuju bumi dan terjadi terus-menerus. Siklus nitrogen sederhana memungkinkan terjadinya perubahan nitrogen dari satu wujud ke wujud yang lainnya. Peran nitrogen sangat penting bagi semua kehidupan yang ada di bumi. Apabila satu urutan daur nitrogen terhenti, maka semua makhluk hidup yang ada di bumi akan mati karena tidak tersedianya cadangan nitrogen. Nah, selanjutnya adalah tahapan-tahapan siklus daur nitrogen yang pertama. Fiksasi. Fiksasi adalah penyerapan nitrogen dari atmosfer oleh bakteri Rhizobium dan Actobacter pada polong-polongan. 2. Nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses terjadinya amonia menjadi nitrat dan nitrit. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah pembentukan senyawa nitrogen organik seperti asam amino dan senyawa nitrogen organik yang ada di lingkungan. Yang keempat, amonifikasi. Amonifikasi adalah proses pembentukan amonium oleh bakteri selain dari hasil fiksasi nitrogen. Amonium juga terbentuk dari dekomposisi organisme yang sudah mati. 5. Denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses diubahnya nitrat atau NO3 menjadi gas nitrogen yang lepas ke atmosfer. Adapun fungsi daur nitrogen yang pertama, merubah senyawa nitrogen menjadi klorofil yang berguna untuk pertumbuhan tanaman melalui proses biokimia. Yang kedua, membantu bakteri untuk menguraikan materi hewan dan tumbuhan yang sudah mati melalui proses amonifikasi untuk membersihkan lingkungan. Yang ketiga, mempunyai nutrisi pada tanah. Dan yang keempat, sebagai senyawa dasar untuk membentuk komponen biomolekul penting dalam integral tanah. Sesudah ke pembahasan siklus nitrogen, kalian perlu tahu juga manfaat nitrogen bagi kehidupan. Lalu apa aja sih peranan nitrogen bagi kehidupan kita? Oke, simak baik-baik ya. Oke, nitrogen dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan. Buktinya, kalian sering melihat petani menggunakan pupuk NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium untuk tanamannya kan? Kalau tanaman kekurangan nitrogen, maka tanaman akan menguning, pertumbuhannya terhambat, dan hasil buah dan bunga akan tumbuh dengan ukuran yang kecil. Selain itu, nitrogen juga dibutuhkan dalam pembentukan DNA dan RNA. Nah, DNA ini merupakan pembawa informasi genetik yang akan menentukan seperti apa tubuh makhluk hidup yang akan dibentuk. Lalu hubungannya antara DNA sama nitrogen itu apa sih, Bill? Gini, ketika makhluk hidup tidak mendapatkan pasokan nitrogen yang cukup, maka mereka tidak bisa menghasilkan asam amino. Padahal, kombinasi dari basa nukleotida yang menyusun DNA akan mengkodekan asam amino. Nah, asam amino inilah yang nantinya akan membentuk protein. Dan protein itulah yang menentukan seperti apa tubuh dari makhluk hidup. Kalau makhluk hidup kekurangan nitrogen, maka asam amino juga akan berkurang, sehingga bisa mempengaruhi pembuatan protein khusus yang dibutuhkan sel untuk tumbuh. Nah, itu dia penjelasan dari siklus daur nitrogen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, jadi ini siklus daur nitrogen. Iya, paham. Nah, kalian udah paham belum siklus daur nitrogen? Kalau belum, ulangi videonya dari awal ya. Aku pergi dulu. Karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang terang. Hai kawan,
Polong-polongan. Siklus nitrogen kalian perlu tahu juga. Sel tubuh.